Seandainya malam ini diputuskan saya tahanan kota 1 hari saja, artinya saya menerima bahwa saya koruptor. Demi Allah saya tidak terima itu. Satu, menyatakan terdakwa Sukar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, membebaskan terdakwa Sukar dari dakwaan primer tersebut. Tiga, menyatakan terdakwa Sukar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Empat, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah. Seandainya malam ini diputuskan saya tahanan kota 1 hari saja, artinya saya menerima bahwa saya koruptor. Demi Allah saya tidak terima itu, karena tidak ada yang saya nikmati. Yang kami serahkan kepada atlet, kepada yang lain-lainnya, pelatih dan lain sebagainya, itu adalah hak mereka. Jadi uang yang diterima dari hasil kezaliman Kemenpora, oknum-oknumnya, yang seharusnya pelatnas itu terlaksana Januari 2018, harusnya sudah dibayar, kemudian uangnya baru dibayar saat Asian Games sudah berlangsung. Anda bisa bayangkan pelatnas selama hampir 1 tahun ya untuk meraih medali itu nol bantuan dari pemerintah. Siapa yang merugikan negara? Ya, kami atau pemerintah yang merugikan negara sendiri dengan menggolimi atlet. Tidak ada biaya yang sudah dijanjikan. Kalau dari awal pemerintah mengatakan tidak ada uang, kami akan mencari sponsor atau uang pribadi. Tapi karena sudah dikontrak, ada perjanjian, uang turun, itu kewajiban pemerintah ya untuk setiap multi event atau event-event ini. Nah, apa yang terjadi? Uang itu baru turun pada hari H ketika lomba itu sudah dilaksanakan. Persiapan selama 1 tahun itu mereka tidak peduli. Ya, artinya cabang olahraga harus mendanai semuanya. Kalau dari awal dikatakan demikian, lain. Nah, kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan dalam hari ini, CQ, Kemenpora, itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Dan itu berlindung di balik undang-undang, di balik hukum. Ini di mana keadilannya? Kemudian ini uang untuk akomodasi. Ternyata atlet tidak berani lagi tinggal di hotel itu, maka mereka pindah. Saya juga tidak tahu setelah hitung-hitungan dengan hotel, bayangkan Januari, Februari, Maret sampai April itu tidak dibayar. Jangankan sampai April, dari Januari sampai dengan September itu belum ada uang. Ya. Nah, Anda sebagai pemilik hotel, kira-kira bagaimana? Kami sebagai kami maksud saya atlet dan pelatih yang menempati hotel itu yang tidak dibayar, kira-kira gimana? Pembayaran tadi tidak turun karena pemerintah. Undang-undang yang berubah setiap saat. Pada awalnya rapat pleno di Kemenpora saya hadir, pemerintah peraturannya atau SK yang turun adalah uang tidak akan disalurkan melalui cabur untuk hotel kontrak langsung ya, melalui Prima pada waktu itu. Kemudian honor atlet, pelatih dan tim manajer itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Saya yang paling vokal mendukung ya bahwa itulah yang sebenarnya harusnya terjadi. Karena apa? Cabur jangan dipusingkan dengan laporan-laporan keuangan. Cabur tanggung jawabnya adalah membina atlet untuk meraih prestasi, ya. Nah, ternyata apa? Januari tidak ada, honor tidak turun. Februari tidak turun, Maret baru turun, Maret ya.
Maret baru turun, akhir Maret baru turun, itu hanya 1 bulan gaji atlet, pelatih, dan tim manajer. Artinya apa? Ada transfer gaji ke pelaku-pelaku olahraga ini, ya, garda depan, dibayar hanya 1 bulan gajinya. Dan tidak dijelaskan apakah itu gaji Januari, Februari, Maret, atau April, tidak ada. Setelah itu peraturan berubah lagi, bahwa uang itu akan diserahkan semuanya ke cabur. Ini ambivalence dalam keputusan-keputusan yang selalu rumit. Itu memang dibuat sedemikian rupa supaya ada alasan untuk melakukan sesuatu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tidak hanya saya saja, barangkali kalau cabur-cabur itu jujur, semuanya udah muak. Sudah muak dengan perilaku begitu. Saya jelas-jelas diminta, bukan hanya saya saja, seluruh cabur itu dipalak 10%, 20-30%. Dan saya orang yang selalu menentang, makanya saya dikriminalisasi. Di dalam pledoi kemarin saya juga sampaikan bahwa ini adalah bukti tim likuidasi. Waktu 2017 Road to Asian Game, ya, untuk tes event Road to Asian Game 2018, itu uang sama. Hamin 15 jam. Bayangkan kami sudah mau bertanding 15 jam lagi, uangnya baru turun, dan itu pun juga jauh daripada yang harusnya dibayarkan sesuai dengan MOU. Jadi yang menyalahi Wan Prestasi, kontrak MOU itu unsur dari pemerintah, tapi tidak ditindak, aneh. Ya tentu Menporanya dengan Mulyana, biang keroknya, sama satu lagi sudah almarhum kena COVID, ya, itulah yang biang keroknya. Tapi yang lain-lainnya kan masih banyak ini. Nah, kami dipersalahkan. Jadi kesimpulannya, uang yang kami terima pengembalian dari Hotel Cipaku itu kami serahkan lagi kepada atlet yang nginep di kos-kosan, yang nginep di hotel hotel ini. Tetapi latihan itu tetap berjalan, training center tetap berjalan. Buktinya apa? Atlet-atlet yang dalam binaan kami, di bawahnya Coach Wahyu, itu kemarin dapat 1 emas, ya, 2019, 1 medali emas, perak, dan perunggu di Filipina, SEA Games. Itu dari mana kalau mereka tidak berlatih keras? Apakah pemerintah peduli ini? Tidak peduli sama sekali. Pertanyaannya, bisa dapat berapa medali? Itu aja. Tapi giliran berbicara masalah uang, wah, mereka siksa.